Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Kembali berjumpa di dalam program Bible Study pada malam hari ini. Saya percaya kita ada selalu di dalam anugerah dan rahmat setia Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan masuk di dalam pokok bahasan bagaimana Abraham bertemu dengan Abimelek. Ini peristiwa sebelum Ishak lahir. Ya. Abraham bertemu dengan Abimelek, seorang raja yang berkeinginan untuk memperistri Sarah. Padahal itu istri sah dari Abraham. Nah, kelanjutannya seperti apa, saudara? Nanti akan kita baca, kita renungkan, kita mengambil posisi sebagai orang yang mengerti kehendak Allah pada setiap firman yang kita renungkan. Namun terlebih dahulu mari kita minta tuntunan Tuhan, kita minta arahan Tuhan. Dengan hadiratnya, dengan urapannya, kita akan mengerti setiap perkataan firman Tuhan yang kita pelajari. Mari kita datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Kita datang kepada Dia dengan ucapan syukur yang penuh. Sebab Dia baik. Dia baik. Tuhan baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi
Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh ajaib karya-Mu Tuhan, sungguh indah Engkau Bapa. Buat kasih setia-Mu yang tak berkesudahan, kami mengucap syukur. Kiralaraba syikiralaraba yaralaraba. Kiralaraba syikiralaraba. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku. Amin Yesus. Murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan, amin, amin. Kami percaya setiap apa yang kami pujikan pada malam hari ini ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Tuhan yang merancang hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami dipenuhi dengan kemuliaan demi kemuliaan. Oleh sebab itu, biarlah hidup kami selalu mencerminkan kasih setia Tuhan itu. Hidup kami selalu mencerminkan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga dapat dinikmati oleh banyak orang. Dengan demikian kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mengupas, merenungkan, dan tentu melakukannya. Maka apa yang kami pelajari itu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami dituntun olehnya menuju kepada kehendak Allah yang sempurna dan menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan ini. Di dalam nama Yesus, yang siap diberkati dan siap belajar pada malam hari ini, kita sama-sama katakan amin. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita saudara di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20. Tepat peristiwanya sebelum nanti Ishak lahir, Abraham ketemu dulu dengan Abimelek. Ya. Kejadian pasal yang ke-20 di Alkitab kita, halaman sekitar 18 dan 19. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari ayat 1, nanti kita selesaikan sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun
telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku.'" Sampai di sini dulu saudara, kita melihat bagaimana peristiwa ini, peristiwa yang kedua kali ketika Abram menyangkali bahwa Sarah adalah istrinya. Pertama ketika ada di Mesir, dan yang kedua ketika dia sampai di daerah Gerar. Gerar. Nah, apa yang terjadi saudara? Abraham melakukan sesuatu yang diulang kembali, yang tidak baik di pemandangan mata Tuhan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Pada kisah Abraham dan Abimelek ini, kita melihat bahwa manusia unggul sehebat apapun, dalam hal ini Abraham, tidak luput dari kesalahan. Baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ibaratkan begini saudara, batu pualam yang terindah, yang termegah dan termulia sekalipun, tetap ada cacatnya. Sebab selama kena matahari saudara, selama manusia, selama dunia masih ada matahari, kita tidak bisa mengharapkan apa saja yang ada di bawahnya itu tanpa noda. Ini ibaratnya. Jadi manusia sehebat apapun, seagung apapun, sesuci apapun, masih bisa berbuat salah. Dan hebatnya kitab suci kita harus ditegaskan. Alkitab menegaskan dengan luar biasa, tidak berat sebelah. Kalau Abraham taat setia, dipuji Tuhan. Kalau Abraham melakukan perintah Tuhan, dipuji Tuhan, disanjung Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau Abraham melakukan kesalahan dan dosa, ya dihukum, diperingatkan. Gitu. Jadi Alkitab kita disebut Alkitab suci kitab suci, justru di dalamnya menggambarkan, menuliskan, mengisahkan kehidupan manusia yang selalu ada di dalam jeratan dosa, incaran dosa. Tapi di balik itu ada kasih Allah. Allah yang Maha Kudus, yang sempurna itu mengambil peran utama, peran penting di dalam karya keselamatan manusia yang sesuci apapun tetap masih ada unsur dosanya. Jadi jangan heran kalau sekelas Abraham masih bisa melakukan kesalahan seperti ini. Mengapa saudara Abraham melakukan hal seperti itu? Karena Abraham takut dibunuh oleh orang Gerar.
yang menginginkan istrinya, apalagi Raja Gerar itu. Makanya ia mengaku Sarah sebagai saudaranya. Dan akibatnya apa? Abimelek, Raja Gerar itu merasa bebas untuk mengambil Sarah diperistri. Bebas. Karena memang dia nggak tahu kalau itu istri Abraham. Jadi dalam hal ini memang tidak bersalah. Gerar tidak bersalah. Raja Gerar tidak bersalah. Karena nggak tahu. Namun saudara, setelah Sarah tinggal di wilayah kerajaan Raja Gerar ini, lewat mimpi, Allah mengingatkan Abimelek bahwa tindakannya itu salah. Dan ia akan dihukum bila tidak melepaskan Sarah. Allah mengetahui Abimelek tulus hatinya. Nah, oleh sebab itu maka sebelum Abimelek itu bertindak terlalu jauh, menodai Sarah yang nanti akan menjadi ibu bapak bangsa, Allah memperingatkan Abimelek, jangan ya Abimelek, itu istrinya Abraham. Ketika Allah menegur dia, itu menunjukkan bahwa Allah juga peduli dan mengasihi Abimelek. Kepada orang-orang kafir yang belum mengenal Allah yang benar itu. Namun memelihara hati yang tulus. Ya. Banyak orang saudara belum percaya kepada Yesus tapi memiliki hati yang tulus. Oleh sebab itu lewat peristiwa ini Allah tetap mengasihi, ya, tetap peduli kepada orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Allah yang benar. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau memiliki hati yang tulus, Allah juga mengasihinya. Memang episode ini sangat disayangkan. Ini menambah satu hal lagi yang menyedihkan dalam kehidupan Abraham. Yang menyakiti hati Tuhan lagi. Sang leluhur yang penuh iman ini kepleset dalam hal ini saudara. Mengapa Abraham perlu melakukan kesalahan yang sama untuk 2 kali? Dalam pasal 12 tadi saya jelaskan ya bagaimana dia melakukan hal yang sama seperti ini. Mengapa wakil pilihan Allah ini melakukan kesalahan sedemikian rupa? Sehingga memberikan kesempatan kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk memperoleh teguran Tuhan. Alasannya saudara, Abraham ketakutan. Di dalam ketakutannya itu imannya agak goyah. Aku tahu negeri Gerar ini, rajanya Abimelek ini, itu jahat-jahat. Aku tahu pasti akan melakukan hal yang jahat kepadaku karena melihat Sarah cantik. Dia melakukan hal yang seperti itu karena dasarnya ketakutan. Sehingga imannya menjadi lemah. Lalu ia melakukan penipuan dan kebohongan yang benar-benar disengaja. Pada titik ini, Abraham melakukan penipuan dan kebohongan yang benar-benar disengaja. Abraham berusaha untuk menjerumuskan Sarah ke dalam dosa yang memalukan. Dengan cara ia menyangkal bahwa dia adalah istrinya. Dan yang kedua, Abraham juga memasang jerat dosa bagi Abimelek. Di satu sisi, Abraham seperti dalam tanda petik ya, menjual istrinya. Karena dia ketakutan. Di sisi yang lain, Abraham sedang menebar jala untuk menjerat dosa bagi Abimelek. Betapa jahatnya di mata Tuhan itu, saudara. Itulah sebabnya Allah, sang sutradara kehidupan ini, mengambil keputusan. Dia harus memberikan perintah kepada Abimelek untuk mengembalikannya. Diperintahkan, jangan, dia adalah istri Abraham. Dia adalah istri hamba Tuhan itu. Dan dia seorang nabi. Abraham disebut nabi, saudara, mulai dari pasal 20 ini, kejadian ini.
Kita tahu sekarang bahwa Allah sedang mempersiapkan Abraham juga sebagai seorang nabi. Untuk apa? Bukan hanya untuk kepentingan dirinya, ingat peristiwa dua syafaat untuk Sodom dan Gomora, tapi juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi bukannya malah menjadi berkat, Abraham memasang jerat dosa bagi Abimelek. Dan Allah stopkan peristiwa itu. Allah berhentikan peristiwa itu. Dengan cara apa? Kembalikanlah Sarah kepada Abraham. Ya ada alasan dari Abimelek. Aku nggak tahu kalau dia sudah bersuami. Aku nggak tahu kalau dia istrinya Abraham. Mereka ngaku saling bersaudara. Mereka ngaku bahwa mereka bukan suami istri. Lalu Allah bilang, ya aku tahu. Aku tahu. Engkau jujur, engkau tulus. Oleh sebab itu kembalikanlah supaya aku tidak menghukum engkau. Dan ingat, mintalah doa kepada Abraham. Karena dia seorang nabi. Wow, ini luar biasa saudara. Dan kita belajar sekali lagi. Abimelek, orang yang tulus itu, melakukan firman Tuhan. Saya nggak tahu mimpinya seperti apa ya saudara. Kondisi Abimelek seperti apa. Tapi yang jelas terhadap perintah Allah ini, dia taat melakukannya. Dia disebut sebagai orang yang belum percaya kepada Allah yang benar. Kalau boleh dikatakan orang kafir. Modalnya hanya apa? Tulus. Jujur. Tapi orang yang seperti ini sedang memberikan pelajaran buat kita semuanya yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Mengaku sebagai orang-orang Kristen. Tapi berapa banyak di antara kita tidak melakukan firman Allah. Sementara Abimelek mendapatkan mimpi itu. Seketika itu juga dia kembalikan Sarah kepada Abraham. Wow, ini luar biasa. Ini luar biasa. Sampai-sampai Tuhan itu saking mengasihinya Abimelek, ya, bukan hanya kau kembalikan lalu selesai masalahnya, tapi mintalah doa dari Abraham. Karena dia seorang nabi. Ini menarik saudara. Kalau Tuhan menyuruh Abimelek mengembalikan Sarah dan minta doa dari Abraham. Pada masa itu ya, dibutuhkan perantara atau nabi. Nabi itu juru bicaranya Allah. Untuk berdoa kepada Tuhan. Nah pada posisi ini Abraham adalah seorang nabi. Sekalipun dia sudah melakukan kesalahan seperti ini saudara. Ya. Tidak lantas ya, dosa yang dilakukan Abraham itu meniadakan peran kenabiannya. Ya dia salah, Abraham salah. Ya dia menipu, dia berbohong. Tapi peran kenabian Abraham tetap berlangsung. Karena memang Allah sedang mempersiapkan dia sebagai seorang nabi bagi Allah. Juru bicara Allah. Karena lewat kehidupan Abraham nanti, banyak orang akan beriman kepada Tuhan yang benar. Lewat Abraham nanti, keturunannya sampai kepada Yesus Kristus. Sekali lagi ya, tadi di atas saya katakan, sehebat apapun Abraham, sekuat apapun iman Abraham, dia tetap manusia, bisa berbuat salah. Namun, keberdosaan kesalahan Abraham ini tidak meniadakan peran kenabian dalam dirinya. Terbukti, Allah meminta Abimelek supaya dia datang kepada Abraham dan didoakan. Supaya Abimelek mendapatkan pengampunan. Ya. Nah, hubungan antara Abraham dengan Tuhan ini menunjukkan saudara, bahwa hubungan yang sangat permanen melampaui keberdosaan Abraham. Permanen. Bila kita terjatuh di dalam dosa, katakanlah kita ini sudah mendapatkan sebagai anak perjanjian, kita jatuh dalam dosa, dalam kesalahan. Ya. Walaupun sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sekalipun kita sudah
melekat kepada Tuhan tapi berbuat salah, ingat, jangan ragu-ragu datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan. Sebab Dia tidak akan pernah membuang kita. Dan Abraham menyatakan seperti itu. Kita sudah jadi anak Tuhan. Disebut sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Tapi kadang kita bisa berbuat salah. Berbohong, menipu, ya, mengotori bait Allah ini. Dan itu membuat Tuhan sedih. Namun karena kita sudah menjadi anak Allah, kita masih punya hak untuk datang kepada Dia, minta ampun. Lakukan itu, saudara. Sebab seperti Abraham memiliki hubungan yang permanen dengan Tuhan lewat perjanjian yang kekal itu. Demikianlah kita, keturunan-keturunan Abraham, lewat jalur iman. Kita punya hubungan yang permanen dengan Tuhan. Sebesar apapun dosamu, semerah apapun dosamu, sehitam apapun kesalahanmu, selama engkau masih punya hubungan yang baik dengan Tuhan, datang kepada Dia. Dia setia. Dia yang maha kuasa itu memberikan kasih-Nya kepada kita. Namun ya jangan diulang-ulang terus ya saudara ya. Jangan dipermainkan. Ingat ada satu firman mengatakan ya, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Nah dari Abimelek saudara, sekalipun dia belum punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, dia tahu bahwa yang berfirman ini adalah Allah. Dia tahu firman-Nya. Tapi dia belum punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Belum mengenal Allah dengan benar. Ya. Makanya Allah minta supaya apa? Abimelek datang kepada Abraham. Supaya didoakan. Supaya ada impartasi kasih Allah. Syukur-syukur lewat doa Abraham kepada Abimelek. Abimelek kenal siapa Allah Abraham. Wah, luar biasa saudara. Ini pelajaran luar biasa buat kita. Kadang ya hanya kita baca saja ya. Tetapi sebenarnya peran Abraham, ya, peran Allah di dalam kasus ini, dalam peristiwa ini luar biasa. Di satu sisi ada orang pilihan Tuhan kalau berdosa datang kepada Tuhan diampuni. Di sisi lain ada orang yang belum kenal kepada Tuhan. Hampir melakukan dosa. Ditegur Allah. Dengar-dengaran. Dan mengembalikan istri Abraham itu. Namun dia harus tetap minta doa dari Abraham. Ini menggambarkan bagaimana peran kenabian, peran imam, raja dan nabi dalam diri Abraham betul-betul kelihatan nyata. Dan Allah memperlihatkan itu saudara. Saya rindu kita memiliki pengertian yang sungguh kepada Tuhan. Kalau saya merenungkan betapa campur tangan Tuhan kepada Abraham ini saudara. Dari sejak pertama kita belajar tentang kisah Abraham. Luar biasa kasih-Nya. Luar biasa kebaikan-Nya. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Cinta Allah itu yang dahsyat. Selalu memagari kehidupan Abraham. Kesalahan demi kesalahan pernah dilakukan Abraham. Menghampiri Hagar. Menyangkal Sarah 2 kali. Baik di Mesir maupun di Gerar. Tapi terhadap Abraham, terhadap Nabi Allah ini. Terhadap orang bapa, orang beriman ini, Allah memagarinya. Itulah Allah kita. Kalau Allah sudah pilih Abraham sedemikian rupa. Dan memagarinya, Allah yang sama sudah memilih saudara dan saya. Tuhan sedang memagari kita. Kalau kita ditegur, kalau kita dinasehati, lewat firman, lewat pemimpin kita, lewat khotbah-khotbah yang kita dengar di dalam ibadah, jangan lari dari pagar Allah ini. Saya sangat terharu mendengar, membaca atau merenungkan firman ini saudara. Tangan Allah yang dahsyat dan luar biasa itu terus menjagai Abraham.
terus menuntun Abram. Demikianlah tangan yang besar itu juga menuntun, memagari saudara dan saya. Kita yang menjadi umat pilihan Tuhan, diberikan perjanjiannya yang kekal. Kita umat yang dikasihi Tuhan, dipelihara dengan luar biasa. Kita sebagai umat yang ditebus Tuhan, kadang masih berbuat salah dan dosa. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan tarik kita kembali. Tuhan bawa kita kembali kepada jalan yang benar. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, saudara, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu supaya didikan Tuhan, proses Tuhan dalam hidup kita selesai dan kita menerima kemuliaan, menerima glorifikasi dari Tuhan. Nyata benar kasih Allah dalam peristiwa ini. Nyata sungguh cinta Allah kepada Abraham. Demikian pula dengan kita. Rasakan jamahan kasih-Nya. Rasakan pelukan cintanya buat kita. Allah tidak pernah berkehendak meninggalkan kita. Namun kadang kitalah yang berkeinginan jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran pada malam hari ini. Kau membawa kami kepada pengertian yang luar biasa. Seperti Engkau memagari Abraham, demikianlah Engkau memagari kami anak-anak-Mu. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Pimpin kami terus. Kalau kami pernah ingin berbuat salah, merancangkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, ingatkan kami Tuhan. Kami juga belajar dari Abimelek, bagaimana ketika dia mendengar perintah Tuhan dalam penglihatan itu, dia bersegera melakukannya. Orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar ini melakukan firman Tuhan sedemikian rupa. Seharusnya kami melebihi hal itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih-Mu. Untuk kasih sayang-Mu buat kami semuanya. Kami mantapkan dalam hidup kami. Sekali Yesus tetap Yesus. Melakukan hal yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu. Berkati kami semua yang hadir, yang bergabung dalam program ini. Yang mendengar. Merenungkan firman Tuhan dan belajar kebenarannya. Berkati Tuhan. Terus pimpin kami semuanya. Jadikan kami berjalan yang indah. Berkati kesehatan anak-anak-Mu, berkati keluarga. Berkati usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati pelayanan kami semuanya. Kami percaya hari demi hari kami akan dibuat semakin mengenal Tuhan. Berkati kesehatan. Berkati pelayanan kami semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan lawatan-Mu pada malam hari ini. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami untuk terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan iman dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal
sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Selamat malam, selamat beristirahat, terlindung dengan pagar kasih setia Allah. Tuhan Yesus memberkati.